Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Rizwandi MPD selaku dosen Bahasa Indonesia di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya jurusan D3 Farmasi. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan melimpahkan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan keadaan sehat walafiat sampai detik ini. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita sejuk agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul dari karya tulis ilmiah saya, yaitu Peran Orang Tua Terhadap Anak Selama COVID-19. Latar belakang. Peranan orang tua terhadap anak selama COVID-19 tentunya memiliki latar belakang. Apa saja latar belakang yang mempengaruhi anak selama pandemi ini? Pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui dan rasakan bahwa dunia, bahkan termasuk Indonesia, sudah mengalami COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali perubahan pada kondisi sekarang ini. Virus yang semakin hari semakin meningkat bahkan menyebabkan kematian, sehingga keluarga pun harus kehilangan orang yang disayangi. Maka daripada itu, pemerintah harus tegas dalam kasus ini, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan seperti halnya social distancing, PSBB, physical distancing, supaya virus corona ini akan mereda bahkan menghilang. Dengan adanya kebijakan pemerintah, maka masyarakat diharuskan untuk beradaptasi kebiasaan baru dengan belajar di rumah. Pekerjaan kantor pun harus bekerja di rumah. Bahkan buruh kerja pun mengalami PHK yang tidak seharusnya dialami. Pandemi COVID-19. COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Novel coronavirus atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. COVID-19 adalah infeksi virus SARS-CoV-2. Selama ini kasus pertama COVID-19 pertama kali dikaitkan dengan pasar bahasa Wuhan dengan dugaan pertama kali penularan virus corona berpindah dari hewan ke manusia. Dampak dari munculnya virus ini sangat luar biasa, terutama pada semua bidang dan tatanan rutinitas kehidupan manusia, bermasyarakat maupun bernegara. Pada tanggal 11 Maret 2021, World Health Organization atau yang dikenal WHO menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi saat ini. Gejala virus COVID-19 ini hampir mirip seperti flu. COVID-19 lebih parah dampak yang akan menyebabkan pneumonia bahkan kematian. Ratusan bahkan ribuan manusia terpapar oleh bahayanya virus ini. Bahkan korban meninggal sampai saat ini masih mengalami kenaikan. Nah, di sebelah saya ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 4 bulan Desember 2021. Kasus orang yang terkonfirmasi itu sebanyak 4 juta lebih dan kasus aktif yang terkena itu sebanyak 7.632 orang dan kasus sembuhnya sudah meningkat sebanyak 4 juta bahkan lebih dan kasus meninggalnya sebanyak 100.000 orang lebih. Semakin tinggi angka peningkatan orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini, maka kita dituntut pemerintah selalu waspada dan menjaga diri agar kita bisa saling menjaga satu sama lain dari penyebaran virus COVID-19 ini. Tindakan pencegahan virus COVID-19. Semakin banyak orang yang terkonfirmasi virus COVID-19 sehingga di Indonesia pun mengalami sebanyak 4 juta lebih. Maka dari itu kita diharuskan melakukan berbagai cara tindakan pencegahan agar tidak terkena COVID-19, yaitu yang pertama, dengan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan di air yang mengalir
setelah beraktivitas di luar ruangan. Kedua, memakai masker dengan benar yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan masker yang medis atau double masker dengan kain. Ketiga, hindari menyentuh wajah bila sedang menggunakan masker supaya masker tidak terkontaminasi dengan virus. Keempat, menerapkan etika batuk, yaitu dengan menutup bagian mulut atau hidung dengan kain supaya tidak ada orang yang tertular. Kelima, yaitu menjaga jarak atau social distancing, yaitu pembatasan interaksi sosial antar manusia yang harus diterapkan supaya tidak terjadinya penularan COVID-19 ini. Maka sebaiknya kita harus ketat dalam peraturan yang berlaku supaya semua terjaga dan tetap sehat. Para pemimpin dunia mulai menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memutuskan tali rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Social distancing adalah salah satu kebijakan yang diterapkan. Kebijakan ini menimbulkan beberapa efek seperti menghambat kemajuan dan pertumbuhan di berbagai bidang kehidupan di dunia dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih terus berjuang melawan virus COVID-19. Pemerintah selalu mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan, tidak mudah menghentikan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, dianjurkan untuk selalu meningkatkan imun tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Apa sih pengertian dari kesehatan itu sendiri? Menurut Rahmawati, kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan sejahtera dari jiwa, sosial, dan badan yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sempurna baik secara mental, fisik, dan sosial, serta terbebas dari penyakit atau kelemahan. Apa arti peran orang tua? Menurut Insinyur Hartono Sangkanparan, orang tua merupakan guru pertama dan guru pribadi bagi anak-anaknya. Di sekolah, guru tiap tahunnya akan berganti, namun orang tua pemegang benang merah dari suatu tahap ke tahap perkembangan berikutnya. Anak lebih cenderung mengikuti setiap perilaku orang tuanya. Hal ini adalah cara yang paling efektif dalam pembelajaran anak. Jika orang tua melarang anaknya untuk merokok, akan tetapi orang tua tetap merokok, mereka akan merokok lalu melarang anak-anaknya untuk merokok, sama seperti yang dicontohkan orang tuanya dahulu. Maka dari itu, anak adalah gambaran orang tuanya dan akan menjadi peniru terbaik perilaku orang tua, seperti istilah anak jenius berasal dari orang tua yang jenius. Bagaimana peran orang tua kepada anak selama COVID-19 ini? Pertama, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sangat diperlukan, terutama untuk keluarga yang mungkin merasa hidupnya baik-baik saja. Yang merasa sehat belum tentu sehat, padahal kesehatan tubuh sangat penting, terutama kesehatan pada anak. Kesehatan anak adalah aspek dasar seorang anak untuk berperilaku baik bagi keluarga, terutama orang tua harus bisa memperhatikan anak yang sehat dan bahagia. Tantangan para orang tua untuk bisa membesarkan dan mendidik anak secara sehat dan membahagiakan luar biasa tingginya. Menjaga kesehatan fisik tentunya dengan makanan yang sehat. Dimulai dari orang tua yang menjalani pola hidup sehat sehingga mengajarkan kepada anak mereka untuk menciptakan kehidupan yang sehat pula. Makanan yang dikonsumsi harus baik dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, memberikan aturan di rumah. Selama pandemi COVID-19, kebijakan sekolah secara daring atau belajar di rumah menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Maka orang tua perlu memberikan aturan di rumah seperti halnya mengatur penggunaan gadget pada anak. Harus membagikan waktu untuk sekolah online dan bermain gadget supaya anak tidak kecanduan dengan gadget. 3. Mengolah makanan sehat. Orang tua sehat menjadi pedoman sehat untuk anaknya, terutama membuat makanan yang sehat dan bergizi, seperti halnya sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya akan vitamin. Lebih banyak mengonsumsi air putih. Selama COVID-19 ini, hindari dan jangan terlalu sering memberikan anak makanan junk food yang belum tentu sehat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Keempat, komunikasi. Meskipun orang tua berhak mengintervensi kegiatan anak selama di rumah, namun orang tua juga tidak boleh melupakan jika anak mempunyai aspirasi. Oleh karenanya, segala kegiatan ataupun jadwal harus disusun berdasarkan komunikasi dan persetujuan bersama. Kelima, kuasai diri. Selain mengakomodasi aspirasi anak, orang tua juga perlu melakukan introspeksi diri. Ketika sedang mengalami mood yang tidak stabil, orang tua disarankan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan anak. Peranan orang tua saat daring. Pertama, orang tua memastikan anak belajar daring dengan aman. Orang tua membantu anak agar dapat belajar dengan aman serta efektif baik di sekolah maupun di rumah, baik secara luring maupun daring. Jangan lupa untuk mempraktekkan protokol kesehatan sebelum dan sesudah belajar. Kedua, beri semangat anak untuk belajar secara daring. Anak cenderung mudah bosan dan kehilangan semangatnya. Oleh karena itu, para orang tua perlu mendukung dengan memberikannya semangat. Jika belajarnya di rumah, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Anak juga bisa diberikan ruangan khusus untuk belajar agar tidak terdistraksi oleh mainan atau benda elektronik lainnya selain yang digunakan untuk belajar. Ketiga, hubungi guru dalam pembelajaran daring. Orang tua berperan sebagai guru di rumah yang ikut menyampaikan materi kepada anaknya. Apabila mengalami kendala terkait pembelajaran, misalnya tidak memiliki waktu untuk mengajari anak, maka para orang tua bisa menghubungi guru atau dinas pendidikan untuk menentukan solusi yang tepat. Peran orang tua saat mengawasi anak bermain gadget. Disinilah para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi tersebut. Kita ambil contoh saja teknologi yang hampir digunakan semua orang, semua umur dan semua kalangan, yaitu Android. Hampir semua masyarakat memiliki Android berapapun itu umurnya. Orang tua harus pintar-pintar untuk mengawasi anak-anak mereka dalam penggunaan Android. Untuk membantu masalah tersebut, saya memiliki beberapa tips yang bisa diterapkan, yaitu pertama, dampingi sang anak. Orang tua harus senantiasa mendampingi anak-anak mereka saat mereka menggunakan Android atau gadget. Kedua, membatasi waktu bermain gadget. Orang tua harus memberikan waktu kapan anak boleh bermain dan kapan anak harus berhenti bermain gadget. Ketiga, parental control. Di dalam hal ini, orang tua berusaha membatasi akses sang anak untuk menggunakan gadget tersebut, seperti membatasi situs-situs yang boleh dibuka dan lain-lain. Aplikasi ini terdapat di internet dan dapat di-download secara gratis. Orang tua memiliki peranan penting dalam memajukan dan menjaga generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, orang tua harus lebih aktif dalam mengupayakan pengawasan terhadap sang anak. Sebagian besar peranan orang tua berada dalam kategori peran sangat baik, yaitu sebesar 85 responden, dan kategori peran baik sebanyak 15 responden.
Hal ini menunjukkan bahwa orang tua sangat berperan penting untuk mengajarkan dan mengingatkan anaknya tentang pentingnya kesehatan anak selama pandemi COVID-19. Dan penelitian juga menganalisa 91 anak. Kepatuhan anak dalam menjaga kesehatan berada dalam kategori sangat patuh. Ada 77 anak, 13 anak dalam kategori patuh, dan 1 anak dalam kategori tidak patuh. Berdasarkan penjelasan di atas yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari peranan orang tua yang baik terhadap kepatuhan anak kepada kesehatan. Semakin baik peranan orang tua untuk mengajarkan dan mengingatkan anak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan anak dalam menjaga kesehatan. Dapat terlihat juga nilai yang didapati dari peranan orang tua sangat baik, yaitu 93,41%. Maka didapati juga kepatuhan anak di tingkat sangat patuh, yaitu 84,62%. Diharapkan para orang tua dapat secara rutin untuk mengingatkan dan mengedukasi anak-anak pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Peran orang tua sangat berpengaruh kepada anak sehingga diharapkan untuk memperlihatkan kebersihan dasar, membimbing anaknya dalam proses pembelajaran daring, dan selalu mengawasi dalam bermain gadget pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.